Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumahnya, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak melanjutkan bagian yang mesti kita berikan dalam kehidupan kita, itu belajar ilmu agar kita bisa menjalankan agama Allah Azza wa Jal dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, pagi ini kita akan membahas satu kitab yang baru, yaitu kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Kitab Tauhid itu pengarangnya adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi. Lalu kemudian kitab ini disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang insyaallah akan kita jadikan rujukan dan kita akan membaca dari apa yang ditulis oleh beliau ini. Nah, sedikit sekilas tentang siapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Secara nasab beliau adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman Ibn Ali min Ali Mushrif min qabilati Bani Tamim al-mashhura wa imam ad-da'wah as-salafiyyah fi Najd wa ghairiha. Dia adalah Muhammad Ibn Abdul Wahab, Ibn Sulaiman Ibn Ali dari Ali Mushrif min qabilati Bani Tamim al-mashhura. Mereka ini dari Tamim. Dia adalah seorang pemimpin dakwah salaf di Najd dan di tempat lainnya. Beliau lahir di Uyainah, sebuah tempat dekat dengan Riyadh, pada tahun 1115 Hijriah. Nah, keilmuan beliau diawali dengan hafizal Quran al-Karim wa huwa shaghir, menghafal Al-Quran di masa kecilnya. Wa tatalammadha ala walidihi qadil Uyainah fi waqtih, dan dia menuntut ilmu kepada orang tuanya langsung. Inilah kehidupan para ulama. Dia menjadi murid langsung dari ayahnya. Di ketika itu ayahnya menjadi qadi, seorang qadi di Uyainah. Dan begitu juga beliau menjadi murid dari ulama-ulama yang lain, dari ulama Najd wal Madinah, di kota Madinah, wal Ahsa wal Basrah, fa adraka ilman ghaziran. Kemudian dia belajar ilmu yang banyak, halahu lil qiyam bi da'watihi al-mubarakah, yang kemudian dengan ilmu itu dia bisa berdakwah. Ilmu adalah kuncinya. Bagaimana mungkin akan berdakwah kalau dia tidak memiliki ilmu? Fi waqtin tasharat fihi bid'ah wal khurafat, pada waktu tersebarnya segala bentuk bid'ah dan khurafat, wat tabarruku bil quburi wal asjari wal ahjar, dan bertabarruk kepada kuburan,
kepada pohon-pohon, kepada batu-batu dan yang lainnya. Faqama rahimahullah taala bid-da'wati ila tashihi al-aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Maka Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab beliau ya berdakwah ke di jalan Allah dengan memperbaiki akidah umat serta mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Ya. Wa 'allafa 'iddata kutubin, dan dia menulis beberapa kitab ya. Min ashhariha hadzal kitab. Di antara kitab yang paling populer adalah Kitabut Tauhid. Ini banyak sekali yang mensyarah ini. Ya. Di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama wal muta'allimin. Kitab ini disambut ya oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu. Wa'tanau bihi dirasatan wa syarhan. Ya, mereka mempelajarinya dan mereka juga mensyarah daripada kitab ini. Dan termasuk kitab bagi ini adalah para pelajar, para penuntut ilmu yang mempelajari kitab beliau ini. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i azimul fa'idah. Kitab yang sederhana namun memiliki faedah yang besar. Nafa'allahu bihi ya khalqan katsira. Allah memberikan manfaat kepada banyak orang dengan kitab yang beliau tulis. Ikhwafillah, wa qad baqiya asy-syekhu tilata hayati mualliman. Jadi profesi beliau selama hidupnya adalah menjadi guru. Dan kita tahu bahwa guru adalah sebaik-baik profesi dalam kehidupan. Ya, kenapa? Bukan karena dunianya, tapi karena perjuangannya mengajarkan ilmu. Wada'iyan ilallahi ta'ala. Dan juga termasuk profesinya apa? Di samping guru, dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ya, membenarkan tauhid yang ada. Amiran bil ma'ruf, beliau juga menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa nahiyan 'anil munkar, dia juga mencegah dari kemungkaran. Ila an tuwfiya fil dir'iyah qurba Madinatir Riyadh, sampai dia wafat ya pada tahun 1206. 1206 ya. Tadi lahir 1115, meninggal 1206 Hijriah. Naam. Ya fillah, wa qad takharraja ala yadihi 'adadun kabirun minal ulama. Beliau telah menelurkan banyak ulama ya, wa immatid da'wah, dan para imam-imam, para pemimpin-pemimpin dakwah ya, para penggerak-penggerak dakwah. Azzallahu lahul ajr wa thawab, semoga Allah berikan kepadanya ya pahala dan ganjaran. Wa ja'alal jannata mathwah, Allah jadikan surga sebagai tempatnya. Inilah sekilas tentang siapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, agar kita tahu ikhwafillah ya, sehingga tidak hanya zon buruk yang ada yang selalu dilontarkan, tapi kita harus kenal bahwa hidupnya adalah untuk berdakwah kepada Allah. Ya, hidupnya menjadi guru, mengajarkan ilmu. Itulah yang dihabiskan oleh dia waktunya, ya, bukan yang lain, tapi untuk menjadi memimpin, mengajak ya, dan mendidik umat sehingga kembali kepada jalan yang lurus. Wafillah, silakan dibuka halaman 9 ya. Ini awal pembahasan kita, halaman 9. Baik, silakan diikuti di layar monitor kita ikhwafillah yang mengikuti kajian kita pada pagi ini. Nah, yang pertama adalah Kitabut Tauhid ya, kitab At-Tauhid. Nah, muallif kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Az-Zariyat 5:6. Naam. Bahwa setiap buku yang ditulis oleh beliau ikhwafillah, dia membuatkan satu bab lalu kemudian dibuatkan dalil-dalil oleh beliau.
pada bab tersebut didatangkan dalil baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan juga didatangkan asar daripada sahabat. Itulah yang beliau lakukan dalam setiap karyanya, dan inilah yang ilmu. Dia tidak mendatangkan dari apa yang dalam dirinya, namun yang menjadi sandaran utama pembahasan dia adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa kata Syekh Shalih Fauzan. Maudu'u hadzal kitab, ya, tema kitab ini apa? Bayanut Tauhid, kan Kitabut Tauhid. Bayanut Tauhid alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Menjelaskan tauhid yang telah Allah wajibkan kepada hambanya. Ya. Wa khalaqahum li ajlihi. Dan Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, serta menjelaskan apa yang menafikan tauhid dari syirik besar. Au yunafi kamalahul wajib, atau bukan hanya sekedar menafikan seluruhnya, tetapi menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Awal mustahab, atau menafikan yang mustahab, minasyirikil asghari wal bid'ah, ya, dari kesyirikan atau perkara-perkara bid'ah. Jadi ada kesyirikan yang mengeluarkan kita dari agama Allah Azza wa Jalla, dan ada kesyirikan yang datang tapi tidak mengeluarkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, kesyirikul asghar. Ya. Inilah tema kitab ini, menjelaskan tauhid yang mana Allah wajibkan kepada hambanya, serta mengingatkan kita dari perkara-perkara yang bisa menafikan, meniadakan tauhid kita atau menafikan kesempurnaan tauhid kita. Ini harus kita tahu, ya, bahwa kita hidup ini bukan sekadar ya beriman selesai itu kita tidak punya aturan. Tidak, kita punya aturan, ya, kita punya panduan yang mesti kita jaga. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, kata per kata kitab, ya, masdar katabah. Ya, masdar katabah maknanya jamaah. Di kitab itu adalah masdar katabah dan artinya jamaah, itu mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalam, ya, ditulis, wal kitabatu ditulis dengan pena, artinya jam'ul huruf wal kalimat, kumpulan daripada huruf-huruf dan kalimat. Ya. Adapun tauhid, wat tauhidu kata beliau, wat tauhidi kata beliau, kitabut tauhidi masdar wahada. Masdar wahada. Tauhid adalah masdar wahada, ay ja'alahu wahidan, ay wahadahu, menjadikannya wahid, satu, esa. Wal muradu bi huna at-tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadahnya. Kalau kita bicara kitabut tauhid, sebuah kumpulan, ya, kalimat-kalimat yang mengajak kita untuk mengesakan Allah, ya, Subhanahu wa taala semata dalam urusan ibadah kita. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat, ya, kata per kata, wa khalaqtu, wa ma khalaqtu, khalaqtu di sini kata beliau al-khalqu wa ibda'us syai' min ghairi aslin wal ihtida'. Al-khalqu adalah menciptakan, ya, al-khalqu, makanya wa ma khalaqtu itu kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah ku ciptakan jin dan manusia. Maka al-khalqu ibda'us syai', yaitu membuat sesuatu min ghairi aslin, tanpa ada, ya, dasar, wal ihtida'. Jadi kalau manusia dari tidak ada menjadi ada, itu al-khalq namanya. Ya, manusia dari tidak ada menjadi ada. Ya, dan betapa banyak kita manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Itu namanya apa? Al-khalqu. Dan al-khalqu hanya yang bisa adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Liya'budun
al-ibadatu ikhwa fillah fil lughah, karena tujuan kita hanya ibadah. Tujuan kita ibadah, dan al-ibadatu fil lughah, ibadah secara bahasa adalah at-tadhallul wal khudu'. Kita merendahkan diri kita dan tunduk. Itu secara bahasa. Ibadah adalah merendahkan diri dan tunduk. Al-khudu'. Adapun secara bahasa atau secara syariat, ya, apa itu ibadah? Ismun jami'un, ya, lima yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal a'mali wa al-zahirati wal batinah. Sebuah nama, ya, al-jami', ismun jami', ya, sebuah nama yang universal, ya, dari apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, dari perkataan-perkataan, dari perbuatan-perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Jelas ya? Baik yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah bukannya sekedar di masjid kita sujud, ruku, tidak. Bukannya sekedar di bulan Ramadan berpuasa, bukan. Ibadah itu luas. Apa saja yang Allah ridhai, apa saja yang Allah cintai, dari perkataankah atau perbuatan, yang nampak atau yang bukan. Kalau itu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kemudian itu dicintai olehnya, ya, maka kalau kita ikhlaskan niat lillah, itu adalah akan tercatat sebagai ibadah di sisinya. Nah, inilah makna khalaqtu dan makna liya'budun, ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna ayat secara umum. Wal makna al-ijmali lil ayah adalah anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadati. Ayat ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan bahwa Dia tidaklah menciptakan jin dan manusia, bangsa jin dan bangsa manusia, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Fahya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Dalam ayat ini dijelaskan Allah untuk apa kita diciptakan, untuk apa jin diciptakan, untuk apa manusia diciptakan. Falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'ami wa inna ma arada al-maslahata lahum. Bahwa kita diciptakan Allah, ya, kita diciptakan Allah, ya, bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk yang lain. Ya, kita diciptakan Allah Azza wa Jalla, ya, bukan untuk yang lain. Bukan Allah ingin rezeki, ya, bukan Allah inginkan yang lain, tapi kemudian Allah ciptakan kita adalah untuk sebuah maslahat, ya, yang agung dan mulia. Ikhwafillah, jadi ini yang harus kita pahami. Keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Hadirnya kita di dunia ini, apa tujuannya, itu harus tahu. Makanya ketika seseorang, ya, tahu dengan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah, maka dia akan menjadi orang yang mandiri. Kemandirian seseorang itu diukur sejauh mana dia komitmennya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau kita ingin tahu anak kita mandiri atau tidak, lihat sebagaimana komitmen dia terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Kemandirian bukan hanya diukur dengan pekerjaan, dengan penghasilan. Dia betul-betul sudah mandiri. Dia betul-betul sudah mandiri itu kapan? Komitmen dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun munasabatul ayat dengan bab Kitabut Tauhid, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabah itu artinya korelasi, ya. Munasabatul ayati lil bab, ya, ada bab, ada ayat. Nah, apa hubungan? Ya, hubungannya adalah annah tadullu ala wujubit tauhid. Ayat ini bahwa menunjukkan wajibnya tauhid, ya, alladzi huwa ifradullahi bil ibadah, yang merupakan mengesahkan Allah dalam urusan ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah itu sendiri. Ya, tidak ada yang lain. Maka pahamilah Kitabut Tauhid ini
Ayat yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita tidaklah diciptakan Allah sekali lagi melainkan untuk mengesakannya. Nah, lalu kemudian terakhir Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat ini ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadati ala jami'is tsaqalaini al-jinni wal insi. Wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah atas seluruh as-tsaqalaini, yaitu manusia dan jin. As-tsaqalaini adalah jin dan manusia. Wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Untuk apa? Untuk ibadah. Bukan untuk menumpahkan darah. Bukan untuk membuat kekacauan. Bukan untuk merusak di muka bumi ini. Bukan untuk saling bermusuhan. Saling bertikai. Saling bunuh-membunuh. Tidak. Bukan saling untuk berlomba-lomba di muka bumi. Bukan. Bukan untuk dunia juga. Tapi Allah ciptakan kita di sini adalah li ajli ibadatillahi wahdah. Inilah hikmah kenapa kita diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kita harus tahu itu. Ya. Yang ketiga, ikhwah fillah, annal khaliqa, wa sesungguhnya Allah khaliq huwa alladhi yastahiqu bil ibadah duna ghairi. Ya, mimman la yakhluq. Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak yang lainnya, yang tidak bisa mencipta. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Ayat ini adalah sebagai jawaban terhadap mereka-mereka yang menyembah berhala dan yang lainnya. Wahai saudara-saudaraku, lihatlah ayat ini dan katakan kepada siapapun yang menyembah selain Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka ayat ini sekaligus merupakan jawaban terhadap mereka yang tersesat, yang menyembah selain Allah, baik itu patung-patung, pohon-pohon, ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat, ya khufillah, bayanu ghina Allah Ta'ala an khalqih wa hajatil khalqi ilaihi li'annahu wal khaliq wa hum makhluqun. Menjelaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Bahwa makhluk ialah yang butuh kepadanya. Artinya apa? Seandainya kita di muka bumi ini semuanya kita patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, itu juga tidak menambah kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mulia. Yang butuh kepada Allah itu kita. Yang butuh ibadah itu kita, bukan Allah. Bahkan sebaliknya, orang-orang di muka bumi ini pun tidak tunduk dan patuh kepadanya, tidak akan merendahkan Allah, tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan membuat hina Allah. Tidak. Karena yang butuh ibadah sekali lagi adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah adalah Khalik dan kita adalah makhluk. Dan makhluk selalu butuh kepada Sang Khalik. Tanpanya kita tidak bisa hidup, tanpanya kita tidak akan bisa menjalankan segala tugas dan kewajiban kita di muka bumi ini. Karena kita ini makhluk, sifatnya selalu terbatas, sedangkan Khalik selalu sempurna. Maka makhluk sangat butuh kepada Sang Khalik. Yang kelima, ikhwafillah, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan hikmah pada setiap perbuatan Allah. Allah tidaklah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Gitu kan? Allah ciptakan siang dan malam, ada hikmah. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, ada hikmah. Allah ciptakan jin dan manusia, ada hikmah. Allah ciptakan susah dan senang, ada hikmah. Allah ciptakan kaya dan miskin, ada hikmah. Semua ada hikmah.
Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Makanya perbuatan Allah tidak perlu kita tanyakan. Karena semuanya mengandung hikmah. Namun, terkadang ada hikmah yang bisa kita ketahui, ada hikmah yang tidak bisa kita ketahui. Kita fahami. Allah jadikan ibadah salat 5 waktu, sehari semalam, ada hikmahnya. Allah wajibkan puasa Ramadan kepada hambanya yang beriman, ada hikmahnya. Allah wajibkan kita menunaikan zakat, ada hikmahnya. Seluruh apa yang telah Allah tetapkan mestilah ada hikmahnya. Maka itu fillah, pahami dengan baik 5 faedah dari ayat yang sudah kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama adalah wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua adalah menjelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga adalah Khalik, Allah yang berhak disembah, adapun selainnya tidak berhak. Yang keempat adalah bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya, dan justru makhluklah yang butuh kepada sang Khaliknya. Dan yang kelima adalah menetapkan hikmah pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, berserahlah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Jangan melanggar syariatnya, jangan kita melanggar aturannya. Jadilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana pesan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kematian tiba. Pesan Allah juga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal mati melainkan dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu surat An-Naml ayat 36. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara